Tes. Suara saya udah aman ya. Bismillah. Oke, baik, langsung saya mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, sebelum saya mulai saya cek dulu ini, pastikan sudah aman atau belum. Ya, pastikan terekam dan terrecord. Ya, pastikan terekam dan terrecord. Saya cek dulu internetnya. Oke, semoga lancar, tidak putus ya. Bismillah. Baik, saya rasa aman. Saya langsung lanjut aja. Oke teman-teman, mahasiswaku yang saya cintai, yang saya banggakan, kalian para generasi cendikia di bidang DKV, ya. Sebelum mulai kita perkenalan dulu, ya. Perkenalkan, nama saya Ayub Hamdanu Budi Nurmana MS, dengan gelarnya S1-nya SSN, yaitu Sarjana Seni, dan gelar keduanya yaitu Magister, singkatan dari Magister Desain, ya. Kali ini saya mengampu mata kuliah Sejarah Desain untuk Universitas Telkom. Jadi materi antara sejarah desain, sejarah seni rupa, dan sejarah DKV itu basicnya sama ya teman-teman ya. Cuma nanti waktu subbab perkembangan desain modern, nah itu baru nanti ada cabangnya. Ya, sejarahnya hampir sama, 99% hampir sama. Ya, cuma nanti untuk perbedaannya pada masa pembahasan desain modern. Kalau seni rupa mungkin lebih ke karya-karya lukis, pertunjukan tradisi, dan sebagainya ya. Nah, kalau DKV, segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang-bidang karya yang berdasarkan ilmu desain komunikasi visual. Nah, makanya saya, biar teman-teman sekalian paham, judulnya saya buat Sejarah Desain, Seni Rupa, dan DKV. Kemudian ini nama saya lengkap udah ya. Nah, ini silahkan untuk teman-teman bisa di follow Instagramnya. Jadi perkenalan dulu, saya mulai mengajar sebagai dosen tahun 2018 sebagai dosen tetap di Universitas Telkom. Sebelum sebagai dosen dari tahun 2008 saya sudah menjadi komikus dan freelancer. Nah, semenjak menjadi dosen tetap ngerjain project ya, tapi lebih fokus ke komik ya. Kadang juga ada animasi, ilustrasi juga kadang-kadang, tapi yang paling sering adalah project komik. Sudah bekerja sama dengan beberapa penerbit mayor di Indonesia. Silakan kalau teman-teman tertarik untuk yang versi online dan versi buku, di searching aja nama saya Ayub Nurmana ya. Jadi kalau nama saya ini Ayub Hamdanu Budi Nurmana, tapi untuk sebagai author saya menulis yang singkat aja Ayub Nurmana agar mudah diingat. Ya, silahkan di googling aja atau di Gramedia di search Ayub Nurmana, nanti akan tampil ya buku-buku saya yang terpajang di rak nomor berapa, kategori apa, nanti teman-teman bisa lihat di situ. Nah, untuk melihat karya gratis saya ini silahkan di follow Instagram @ultimate_scoresgrade ya. Nah, baik, itu aja perkenalannya ya, karena full online kita nggak bisa tanya satu persatu. Baik, itu perkenalan sudah ya, mata kuliah yang saya ampu, nama, kemudian kegiatan ya, apalagi kira-kira dalam perkenalan ya. Kita kenalan dulu ya, biar frekuensinya sama, biar saling nyaman ya.
biar dengan tujuan materi yang kalian cerap dari saya bisa benar-benar terpatri ya, bukan sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Anggaplah ini kuliah yang fun karena DKV kuliahnya selalu fun ya. Dan kompetensi bidang saya untuk DKV, jadi setiap walaupun magister desain itu juga belum tentu bisa menguasai aspek-aspek semua ilmu DKV. Jadi punya kompetensi masing-masing teman-teman. Kalau saya kompetensinya di bidang menggambar, ilustrasi, animasi 2 dimensi, kemudian nirmana ya, semiotika ya. Yang pasti bukan kompetensi saya, ini ya, di garis bawah yang bukan kompetensi saya yang menggunakan bahasa pemrograman, misalkan desain web gitu ya, termasuk fotografi ya. Nah, jadi ada kompetensi masing-masing. Misalkan kalau teman-teman mau konsultasi nanti ya di grup misalkan, Pak mau tanya tentang fotografi, ya jangan tanya ke saya, bisa tanya ke Pak Irda atau ke Pak Sulartopo atau dosen yang mengampu mata kuliah fotografi. Nah, kadang mahasiswa yang sudah lulus di mata kuliah menggambar, mereka dapat project, kadang tanya ke saya, Pak ini sudah bagus atau enggak ini gambarnya. Ya, saya bilang oke, kalau ada kritik ya saya kasih masukan. Gitu ya. Biasanya ya diusahakan antara dosen dan mahasiswa ada sinergi karena ke depan nanti bisa jadi teman-teman bisa menjadi rekan saya ya, atau saya dapat job dari teman-teman setelah teman-teman sukses ya, bahkan mungkin kalian jadi klien saya, bisa jadi ya, siapa yang tahu ya, masa depan pasti kita juga belum tahu, makanya alangkah baiknya kita memiliki hubungan yang baik ya antara dosen dan mahasiswa, karena itu juga yang sesuai dengan konstitusi ya, LLDikti, memang mahasiswa dan dosen itu harus bekerja sama, tentu dalam masalah akademik ya, dalam kerjasama dalam kebaikan pastinya ya. Oke baik, ke perkenalannya mungkin itu. Kemudian selanjutnya di sini ada, oke masih perkenalan dulu ya. Nah, tadi nama setelahnya sudah ya. Oh ya, satu lagi hobi ya. Kenalan dulu ya teman-teman ya, karena dosen-dosen saya dulu kalau kenalan tuh sampai bicarakan hobi ya, saya juga terinspirasi dengan dosen-dosen saya dulu ya. Kalau hobi saya, jangan salah dipikir teman-teman pasti Pak Ayub suka baca webtoon. Enggak, saya tidak suka terlalu banyak judul webtoon ya, bukan berarti benci, enggak, cuma selera aja. Dari webtoon yang ada di line webtoon itu saya cuma baca yang Star Wars itu sampai tamat, yang lainnya saya bukannya benci, enggak, kalau buat pencermatan ya, pembanding pasti saya lihat, tapi saya kurang nyaman mengikuti, saya lebih suka yang di buku ya. Kalau di buku itu pun juga jarang, cuma Dragon Ball Super ya, yang sekarang cuma Dragon Ball Super, itu pun juga istri yang mengingatkan ada komik baru, mau beli apa enggak gitu ya teman-teman ya. Ya kalau saya setuju ya sudah dibelikan. Kemudian hobi yang pasti sudah tidak banyak baca komik seperti dulu, lebih suka nonton anime, tokusatsu atau movie ya, terutama film-film superhero, fantasi. Nah itu saya suka lebih. Kalau yang menurut saya bagus banget ya, trailernya oke, saya pasti nonton di bioskop kalau ada rezeki ya. Baik itu, apalagi film Indonesia juga sudah banyak sekali ya. Industri musik dan film di Indonesia itu sudah maju dan banyak yang eh, apa namanya standarnya sudah sangat profesional ya, seperti Ngeri-Ngeri Sedap, terus judul film yang terakhir itu apa kemarin namanya, Agak Lain dan sebagainya. Itu genre-genre yang fresh yang seharusnya jangan terlalu didominasi horor. Walaupun dalam statistik horor menjadi genre paling populer di Indonesia, termasuk komik horor ya teman-teman ya. Itu kalau di Indonesia statistiknya tinggi. Jadi kalau teman-teman ingin tertarik bikin komik ya, kalau ingin cepat laku ya misalkan ya, pilih yang genre horor, atau yang bikin film ya, atau karya-karya DKV ke depan genre horor pasti banyak peminatnya. Oke, semoga ini aman ya, terekam ya. Oke baik, selanjutnya untuk rule. Nah sekarang rule di kelas ya.
presensi telah diatur robot, jangan sampai di bawah 60%. Jadi presensi sudah otomatis diatur oleh si akad, oleh sistem ya. Jadi kalau kalian tidak presensi, sebenarnya ini di bawah 50% yang saya tahu ya. Di bawah 50% kalian otomatis wajib remedi. Ya, tapi saya sebagai dosen mewanti-wanti ini jaga-jaga 60%. Jangan sampai di bawah 60%. Ya, adabnya ya harus diikuti semua karena setiap materinya itu penting dan saling berkaitan. Oleh karena itu jangan sampai nggak masuk. Apalagi full online, ya pasti peluang untuk presensi itu sangat mudah. Ya, nah ini ya. Jangan sampai di bawah 60%. Ini kalau dari saya ya. Soalnya sayang sekali ya kalau kalian sudah kuliah, nanti remedi, eman-eman waktunya, eman-eman pikiran dan tenaganya. Dan juga merepotkan saya ya. Karena saya harus mempersiapkan soal, harus input nilai lagi ya, metani satu-satu, mahasiswa yang banyak ya. Nah, jadi daripada merepotkan saya ya, kasarannya gitu ya, daripada merepotkan saya, lengkapi presensi semaksimal mungkin. Jangan sampai remedi. Kemudian penilaian bukan hanya dari hasil akhir tugas, tapi proses pengerjaannya. Ya, ciptakan karya yang jujur agar layak jadi portofolio. Nah, jadi itu menjadi catatan yang penting ya buat mahasiswa DKV khususnya. Ya, tugas itu bukan hanya sebagai penggugur kewajiban. Sebenarnya tugas-tugas semasa kuliah itulah yang akan jadi portofolio kalian di dunia industri, di dunia kerja nanti. Baik kalian yang ingin menjadi ASN, yang menjadi freelancer, atau menjadi desainer, setiap karya pada DKV itu adalah portofolio kalian. Ya betul memang, mungkin teman-teman banyak yang bekerja atau apa. Oleh karena itu memang membagi waktu adalah skill wajib bagi setiap mahasiswa DKV. Ya, contoh saya dulu waktu kuliah ya, sempat bekerja juga ya, memang harus pandai membagi waktu. Dan kalau di tugas di Stekom ya, saya usahakan tidak ada pengeluaran, tidak ada biaya ya Pak, karena sistemnya digital saja tugas-tugasnya. Kalau saya dulu misalkan di mata kuliah fotografi ya teman-teman ya, itu biayanya sangat mahal sekali. Ya, fotografi harus disusun dalam hardcover, ada yang soft cover, cetaknya mahal, dan hunting fotonya ya nggak main-main ya, harus sesuai tema ya. Kadang saya harus di tempat-tempat umum ya bersama teman-teman untuk hunting. Menurut saya itu hal yang cukup melelahkan dan sulit waktu itu ya. Kemudian seperti mata kuliah menggambar, ya harus melukis di luar ya, melukis model, terus kita banyak pengeluaran sekali ya waktu DKV itu. Tapi saya usahakan di DKV ini tidak ada pengeluaran, tetapi layak menjadi portofolio karena sekarang era digital. Portofolio juga kadang bentuknya CD ya, atau dalam Google Drive dalam lamaran kerja misalkan. Nah, jadi nanti jangan asal-asalan ya, dibuat karyanya sebagus mungkin. Kemudian di kelas saya adab, akhlak, sopan santun menjadi faktor penilaian. Ya, karena banyak orang yang pintar tapi akhlaknya kurang. Ya, jadinya apa? Ya. Nah, contohnya adalah para koruptor. Orang-orang pintar tapi adabnya kurang. Nah, kalau pintar doang ya, nggak takut sama Tuhan, tidak sopan santun, tidak ada akhlak ya, otomatis akan menjadi SDM yang kurang berkualitas ya. Nah, seperti itu ya analoginya ya. Kemudian status dosen, saya di sini adalah dosen utama ya. Kalau full online otomatis dosen utama. Nah, ini teman-teman harus pahami juga ya. Di Stekom itu ada dosen utama dan dosen pendamping. Dosen pendamping sifatnya ya, bahasa mudanya adalah asistennya dosen utama. Tetapi dosen pendamping itu yang berkewajiban memberikan penilaian. Nah, jadi kadang beberapa dosen pendamping ya tinggal mengikuti instruksi dari dosen utama
ya. Ada yang tugasnya menyesuaikan dosen utama, ada yang inisiatif sendiri. Nah, nanti fleksibel aja ya. Tapi di sini yang pasti di kelas full online mata kuliah sejarah DKV atau sejarah desain saya selaku dosen utama ya. Oke, baik. Itu dulu saya kasih jeda. Bisa dipahami ya. Baik, saya lanjut. Nah, sekarang sebelum kita ngomong sejarah DKV, kita harus tahu dulu apa itu DKV. Jadi apa itu DKV? DKV adalah kepanjangan dari desain komunikasi visual. Jadi ada kata desain, komunikasi, visual. Nah, untuk definisinya itu sangat beragam pada setiap buku, setiap literatur. Saya pribadi tipe orang yang tidak mudah dalam menghafal. Oleh karena itu saya membuat keyword-keyword ya. Jadi inti dari definisi setiap buku itu saya ubah menjadi keyword sehingga mudah dalam memahami suatu definisi tanpa harus melihat buku ya. Nah, jadi tapi nanti dalam penulisan penelitian ya teman-teman silahkan boleh untuk menjadikan literatur sebagai apa itu definisi DKV ya. Kalau dalam penelitian nanti saat menyusun skripsi atau TA, nah silahkan ngambil dari buku. Nah, ini dalam pengajaran saya akan menyampaikan definisi intisari dari buku-buku yang saya pelajari. Nah, DKV kurang lebih adalah bagaimana kita merancang ya, desain ya, merancang untuk berkomunikasi atau menyampaikan pesan. Nah, komunikasi di sini bisa menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, ya komunikasinya bisa satu arah atau bisa dua arah, ya dalam bentuk media visual, ya. Nah, jadi kurang lebih saya ulangi, DKV adalah bagaimana kita merancang, ya suatu karya visual untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan. Ya, gitu ya teman-teman ya, cara menghafal dan paham ya. Jangan terbelenggu dengan buku. Nah, kalau kalian terbelenggu dengan buku ya ada yang orang memang bisa langsung menghafal cepat, itu ada. Tapi biasanya orang otak kanan, ya DKV itu kebanyakan otak kanan, itu kesulitan menghafal. Makanya caranya dengan metode abstraksi verbal ya, jadi dengan keyword tadi. Dalam psikotes ya saya memang kurang pandai dalam menghafal, tetapi abstraksi verbalnya skornya sangat tinggi teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya ulangi lagi, DKV adalah bagaimana suatu ilmu ya merancang media visual untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, kenapa penting diulang? Nah, saya yakin ini pasti banyak yang lupa ya. Apa sih itu DKV? Udah masuk DKV, udah masuk kuliah DKV, tapi nggak tahu apa itu DKV. Taunya desain komunikasi visual ya. Apa sih itu gitu kan? Apalagi dari orang awam ya. Sampai sekarang pun kalau dibilang DKV apa sih jurusannya gitu. Paling kalian jawabnya itu Pak yang bikin foto-foto gitu. Atau itu Pak yang bikin video. Nah, kalau ditanya tetangga seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kalian hafal apa yang saya sampaikan tadi atau mengerti lebih tepatnya ya, kalian bisa menjelaskan oh itu loh Pak yang merancang visual untuk menyampaikan informasi. Nah, jadi lebih mudah dalam mengedukasi masyarakat apa itu DKV. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, itu dipahami. Saya beri jeda dulu. Saya cek dulu ini. Semoga terrekord.
Jadi saya sekalian masukkan di YouTube dan saya simpan. Oke. Oke, langsung saya lanjut ya, sesi terakhir pada pertemuan pertama ini. Kemudian apa perbedaan DKV dan seni rupa murni? Ya, nah, teman-teman pasti tahu ya perbedaannya. Ada yang tahu, tapi kadang tidak bisa mengutarakannya secara argumentasi. Nah, dalam DKV dan seni murni ada landasan-landasan teorinya ya, baik nirmana ya, keduanya mereka pakai. Semiotika, keduanya mereka pakai. Ya, bagi yang belum tahu, semiotika ilmu yang mempelajari tentang tanda. Misalkan mawar ya, sebagai ungkapan cinta kalian ke kekasih kalian, ke istri atau ke suami ya. Menggunakan mawar sebagai perwakilan perasaan. Nah, itu semiotika. Gampangnya seperti itu ya. Nah, kita fokus ke sejarah DKV-nya. Jadi nirmana pakai mereka, kemudian semiotika, kemudian apa namanya, ilustrasi, mata kuliah menggambar mereka pakai. Tetapi apa yang membedakan? Nah, ini yang menjadi catatan penting ini. Dan kalau kalian bisa tahu ini, kalian akan bisa menjawab dengan baik saat nanti ujian skripsi atau TA. Kalau seni rupa murni fokusnya ke estetika, ke semiotika, ya, tanpa memperhitungkan adanya segmentasi, ya, paham ya teman-teman ya, tanpa memperhitungkan adanya segmentasi. Tetapi kalau DKV, ya, karya-karyanya bukan cuma ngejar semiotika, bukan cuma ngejar nilai estetis dalam suatu karya. Karena sebelum perancangan karya harus ada permasalahan terlebih dahulu, sehingga baru bisa diciptakan karya DKV tersebut untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh ya, contohnya di sini ya, misalkan teman-teman di jalan melihat rambu-rambu lalu lintas. Nah, bayangkan kalau tidak ada rambu lalu lintas. Bayangkan kalau setiap rambu lalu lintas itu berupa teks yang panjang lebar. Contohnya, sekian kilometer ke depan nanti akan ada tikungan. Coba kalau dalam bentuk teks, di depan sekian kilometer ada tikungan. Orang nggak akan bisa membaca. Ya, nggak akan sempet. Ya, misalkan kecepatan mobilnya 100 km per jam, nggak akan bisa baca, teman-teman. Saya yakin, nggak akan kebaca. Ditambah lagi, berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit, belum tentu mereka paham. Nah, rambunya kita di Amerika, di Jepang, di Korea, di Indonesia, pasti akan berbeda-beda. Nah, itu salah satu karya science system ya dari rambu-rambu lalu lintas. Oleh karena itu, saya yakin teman-teman hafal ya. Ini tidak tertera di gambar, silakan nanti pasti tahu ya. Misalkan ada tikungan ya di situ, cukup garis belok aja ya, garis lengkung aja ya. Nah, jadi itu sifatnya, itulah salah satu karya DKV yang benar-benar bermanfaat. Harus ada masalah dulu. Masalahnya apa? Kalau tidak ada rambu jalan, science system lalu lintas, akan terjadi kecelakaan ya. Hal terburuknya akan terjadi kecelakaan. Akan terjadi chaos dalam lalu lintas. Oleh karena itu harus ada science system yang memudahkan para pengendara kendaraan atau bahkan pejalan kaki di trotoar dalam mengakses segala fasilitas di lalu lintas. Ya, jadi harus ada masalah dulu, diciptakan science system atau karyanya, nah baru bisa menjadi solusi. Tapi kalau seni rupa misalkan Jaka Pekik atau Papyrus atau pelukis-pelukis di Indonesia, Alfandi misalkan, dia melukis belum tentu sebelumnya ada permasalahan. Kalaupun ada permasalahannya yang berkaitan dengan gejolak jiwa dan ekspresi mereka gitu. Tapi kalau DKV itu solusinya menyelesaikan masalah orang banyak, suatu segmentasi ya. Kalau dalam kasus science system tadi segmentasinya siapa? Pengguna jalan atau pengendara kendaraan di jalan. Ya, kalau seni rupa bebas saja mereka. Mereka mau gambar misalkan Pak SBY ya. Yang saya lihat aliran lukis Pak SBY adalah
naturalis ya. Beliau melukis salah satu pemandangan terindah di Indonesia ya, karena belum tentu ada permasalahan masyarakat Indonesia yang butuh pemandangan itu, belum tentu, tetapi adalah wujud ekspresi dari emosional yang ada pada jiwa Pak Susilo Bambang Yudhoyono dituangkan dalam lukisan. Nah, itu perbedaannya. Baik, hari ini itu saja teman-teman untuk materi awal pada mata kuliah sejarah desain. Nah, kemudian kita akan membahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.